rekan-rekan di mana berada. Pada video kali ini kembali admin ingin berbagi informasi terkait P3K yang mana sampai hari ini tanggal 28 Februari 2023, di mana hari ini merupakan hari terakhir di bulan Februari. Namun pengumuman P3K Guru 2022 belum juga ada kabar atau ada kepastian. Seperti yang dilansir dari jpnn.com bahwa ada 6 tokoh yang bersuara keras dalam masalah pengumuman P3K Guru atau dalam perekrutan P3K Guru 2022. Siapa-siapa tokoh yang bersuara keras tersebut, simak video ini hingga selesai. jpnn.com Jakarta, hingga hari ini Selasa 28 Februari 2023 belum juga ada kabar kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Jadwal resmi yang dirilis sebelumnya menyebutkan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Tanggal tersebut terlewati, lantas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani saat masih menjadi pelaksana tugas Dirjen GTK menyampaikan estimasi pengumuman dilakukan pekan ketiga atau keempat Februari 2023. Februari hanya sampai tanggal 24, 28 dan besok sudah masuk Maret 2023. Kabar baik belum juga datang. Di bawah ini pernyataan sejumlah anggota Komisi 10 DPR yang membidangi masalah pendidikan terkait pelaksana seleksi P3K Guru 2022 yang syarat masalah. Yang pertama, Purnama Sidi. Inkonsistensi pemerintah jadi pemicu masalah. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnama Sidi mengatakan bisa memahami perasaan yang dialami para guru lulus PG 2021. Menurutnya, masalah ini dipicu inkonsistensi pemerintah dalam program pengangkatan 1 juta guru P3K. Inkonsistensi pemerintah antara lain terkait anggaran untuk gaji guru P3K, jumlah kuota yang tidak sesuai rencana awal dan guru lulus PG yang disebut masuk prioritas 1 atau P1. Tetapi faktanya banyak yang tidak mendapatkan formasi. Padahal mereka sudah lulus passing grade, sudah belajar, sudah ikut bimbingan tes, sudah dinyatakan lulus, kok disuruh menunggu lagi, ujar Nur, anggota fraksi Partai Golkar dari Dapil Jatim 4 itu, saat rapat dengar pendapat umum RDPU dengan sejumlah forum guru non-ASN mengadukan nasibnya di Senayan pada Rabu 19 November 2022. Tokoh yang kedua adalah Johar Arifin. Makin kacau, makin ribet. Anggota Komisi 10 DPR Johar Arifin Husin menilai proses seleksi P3K 2022 makin kacau, makin ribet, dan masalah yang muncul berbelit-belit. Dia menyatakan hal itu terjadi karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kesepakatan awal, yakni mengangkat 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Makin kacau, makin ribet karena masalah berbelit-belit. Kasihan yang jadi korban anak-anak kita, anak didik juga guru-guru honorer, ujar Prof. Johar Arifin saat rapat dengar pendapat umum Komisi 10 DPR RI dengan sejumlah forum guru honorer di Senayan, Jakarta, Rabu 19 November. Prof. Johar Arifin mengatakan kesepakatan awal Komisi 10 DPR dengan pemerintah ialah mengangkat 1 juta guru honorer menjadi P3K. 3 kementerian terkait sudah sepakat, yakni Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Kemendikbudristek. Pria kelahiran 13 September 1950 itu mengatakan awalnya Komisi 10 DPR meminta honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes.
Namun dengan alasan ada aturan bahwa untuk menjadi ASN harus melalui mekanisme tes. Komisi 10 DPR setuju harus melalui tahapan tes. Harus ada tes, tetapi formalitas ini awalnya. Tetapi ada aturan-aturan lain yang mengadang. Sepertinya tidak ada niat. Ini aturan bikin sulit, ribet semua. Maka solusinya kembalikan ke kita awal. 1 juta guru P3K, ujar Johar Arifin. Yang ketiga, Saiful Huda, formulasi tambal sulam. Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda meminta Prof. Nunuk Suryani serius memikirkan nasib guru lulus passing grade PG P3K 2021. Saiful Huda mengingatkan Prof. Nunuk bahwa program pengadaan 1 juta guru P3K semangatnya ialah untuk memberikan afirmasi guru honorer menjadi ASN jenis P3K. Namun menurut Saiful Huda, skema pengangkatan guru honorer menjadi P3K yang dibuat Kemendikbudristek masih tambal sulam. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu meminta membuat skema baru pengangkatan guru honorer menjadi P3K yang memastikan guru lulus PG seleksi P3K 2021 mendapatkan penempatan. Ini perlu dicari formulasi yang tidak lagi tambal sulam, tetapi harus firm. Tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 supaya mereka mendapat penempatan dari proses seleksi ini, ujar Saiful Huda saat mengawali rapat kerja dengan Prof. Nunuk dan jajarannya di Senayan, Jakarta, Kamis 3 November 2022. Jangan sampai teman-teman yang sudah P1 dan P2, P1 terutama, jangan sampai tidak mendapat SK pengangkatannya, sambung Saiful Huda. Yang keempat adalah tokoh Dede Yusuf minta Wapres turun tangan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi pada Raker 3 November 2022 tersebut menilai masalah P3K kini menjadi rumit karena antara pusat dan daerah saling lempar handuk. Pemerintah pusat merasa sudah menyediakan anggaran untuk gaji P3K lewat dana alokasi umum atau DAU, kucuran dari APBN. Namun, Pemda malah merasa belum mendapatkan anggaran gaji P3K. Solusinya, Dede meminta Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin turun tangan dan hal ini dimasukkan dalam kesimpulan rapat. Tokoh yang kelima, Ilisa, masalah bertambah-tambah. Pada Raker 3 November 2022 itu, sejumlah anggota Komisi 10 DPR lainnya juga menyoroti masalah guru lulus PG P3K 2021 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022. Makin ke depan bukan memberi solusi, tetapi bertambah-tambah masalah, ujar Ilisa Sa'dudin Jamal. Dia menilai tuntas tidaknya penyelesaian masalah honorer lewat seleksi P3K itu tergantung pemerintah. Jika serius dan punya keinginan kuat, maka bisa tuntas. Solusinya political will dari pemerintah, ujarnya. Menurutnya persoalan ini bisa selesai jika ada kesamaan niat dan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait. Tokoh yang keenam adalah Indra Karismiaji. Konsep tidak jelas. Sebelumnya pada 11 Maret 2022, pengamat pendidikan Indra Karismiaji mengimbau para guru honorer agar tidak berharap banyak dengan pengadaan P3K 2022. Bahkan Indra berani memprediksi nasib seleksi P3K 2022 akan lebih buruk daripada 2021. Sebab menurut Indra, Kemendikbudristek tidak memiliki konsep yang jelas. Saya memprediksi P3K 2022 gagal total karena Kemendikbudristek tidak punya konsep jelas, kata Indra Karismiaji di Jakarta, Jumat 11 Maret. Indra merasa kasihan terhadap para guru honorer karena mereka selalu mau saja dikasih janji-janji. Saat diberikan angin segar sedikit, lanjut Indra, para guru honorer pun langsung adem. Guru honorer seharusnya tetap kritis, jangan diberikan janji sedikit langsung iya-iya saja, pungkas Indra. Demikian informasi yang dapat admin bagikan bagi kita semua, terkhususnya rekan-rekan yang tengah menanti kapan pengumuman kelulusan P3K 2022. Dan inilah 6 tokoh yang bersuara untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan para honorer di mana saja berada.
Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng, dan juga komentar. Semoga informasi-informasi selanjutnya dapat rekan-rekan peroleh. Demikian, selamat sore.